Shalom pemirsa, berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini ditulis oleh Ellen G. White, di mana kita diberikan satu pengharapan sejati bagi masing-masing kita dan juga kegembiraan bagi yang larut dalam kesedihan dan kelegaan kepada yang letih. Dan juga menyuguhkan kepada kita segala sesuatu yang baik atau semua yang baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis, dan semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan sukacita, bersinar dan menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Sebuah pelajaran untuk kita bagaimana kita dapat hidup dalam bersosial di dalam kehidupan masing-masing kita. Sebelum kita membahas akan pelajaran ini, saya mengundang saudara-saudara untuk dapat berhenti sejenak dari setiap kegiatannya. Mari kita sama-sama berkumpul sehingga kita akan mempelajari bersama saat ini dalam judul kita, Dia mengenakan jubah kebenarannya kepadaku. Ayat inti kita terdapat dalam Yesaya 61 ayat 10. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Dengan menggunakan pakaian pesta, menggambarkan tabiat yang suci, tidak bercacat celah yang akan dimiliki pengikut Kristus yang sejati. Sebuah pelajaran mengingatkan kita lagi bagaimana kita sebagai umat-umat Tuhan harus memiliki pakaian pesta atau tabiat yang tidak bercacat di dalam kehidupan kita. Karena di sini dikatakan bahwa kita sebagai umat-umat Tuhan yang dipersiapkan untuk kerajaan surga, di mana kita harus memiliki tabiat yang sempurna, tabiat yang tidak bercacat celah. Dikatakan di sini bahwa pengikut Kristus yang sejati harus memiliki pakaian pesta. Dikatakan bahwa harus menggunakan akan jubah kebenaran itu dalam kehidupan masing-masing kita. Dikatakan bahwa kita pun dapat bersorak-sorai karena di dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita, Dia memberikan kita pakaian keselamatan itu yang menyelubungi kita dengan jubah kebenaran di dalam kehidupan masing-masing kita. Di mana itu sama seperti perhiasan bagi kepala pria atau pengantin laki-laki dan juga perhiasan bagi pengantin perempuan. Kita sebagai umat-umat Tuhan yang sedang menanti akan kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita butuh untuk memiliki jubah kebenaran itu di dalam kehidupan kita. Dalam praktek sehari-hari kita butuh agar kita dapat dibawa kepada kehidupan yang penuh penyerahan. Kepada jemaat diberikan kain lenan halus yang berkilau-kilauan, yang putih bersih, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Kain lenan yang halus, kitab suci berkata, adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi sebuah pelajaran lagi mengatakan kepada kita bagaimana kita harus memiliki tabiat yang suci, di mana dikatakan bahwa kain lenan yang halus, ya kalau dalam kitab suci dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi setiap kehidupan kita, setiap karakter kita harus dibentuk di dalam kehidupan kita. Karena orang-orang kudus tidak bisa berjalan dalam terang Tuhan kalau mereka tidak memiliki akan penyerahan yang sungguh-sungguh. Dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang benar. Perbuatan-perbuatan apa itu yang kita harus miliki? Yang benar seperti apa? Dikatakan kalau pelajaran kita sebelumnya mengingatkan kita bagaimana kita harus berinteraksi dengan orang. Bagaimana kita ini Tuhan tempatkan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Orang-orang miskin di sekitar kita, orang-orang yang berkekurangan di sekitar kita, mengingatkan kita bahwa kita harus memberikan berbagi bersama-sama dengan mereka, sehingga karakter kita akan dibentuk sebagaimana karakter Kristus.
Dikatakan juga bahwa kita harus menggunakan akan kain lenan halus itu di dalam kehidupan masing-masing kita, yaitu perbuatan kita setiap saat dalam praktek sehari-hari kita. Mungkin dari hal-hal terkecil, Tuhan tidak langsung meminta kita untuk mengambil perbuatan-perbuatan yang besar atau sesuatu yang besar, tapi di sini Dia mengingatkan kita bagaimana kita mengambil praktek hari-hari kita dari hal-hal yang terkecil, dalam pilihan-pilihan kita, dalam bersahabat, dalam lingkungan kita, dalam pertemanan kita, dalam pekerjaan kita, dimanapun kita berada. Biarlah perbuatan-perbuatan yang benar itu dapat dipantulkan di dalam kehidupan kita, yakni kebenaran Kristus, tabiatnya sendiri yang tidak bercacat celah, melalui iman diberikan kepada semua orang yang menerima Dia sebagai juru selamat pribadi mereka. Jadi melalui iman kita dapat menerima akan Kristus, menerima kebenaran Kristus, menerima tabiatnya yang tidak bercacat itu dalam kehidupan masing-masing kita. Dia akan berikan itu jika kita mau untuk menerima Dia sebagai juru selamat pribadi masing-masing kita. Jadi tidak ada paksaan, di mana Dia berikan kita kebebasan untuk memilih. Apakah kita mau memilih untuk hidup lebih dekat dengan Dia atau kita memilih untuk jauh daripadanya, adalah pilihan di tangan masing-masing kita. Dikatakan di sini bahwa Dia rindu agar kita dapat memiliki akan tabiatnya dalam kehidupan masing-masing kita. Bagaimana teladan yang Dia berikan pada saat Dia hidup di dunia ini. Pelajaran yang terus mengingatkan kita. Mungkin masing-masing kita sudah membaca, sudah mengetahui akan setiap firman Tuhan, dari kitab awal sampai yang kitab akhir, dari Kejadian sampai Wahyu. Kita sudah membaca akan firman Tuhan itu. Tapi di sini dikatakan bahwa bukan hanya membacanya, tapi kita mulai mempraktekannya dari hal-hal terkecil, sehingga itu menjadi tabiat yang murni yang akan kita bawa ke surga nanti. Dan juga dikatakan di sini bahwa jika kita mau memintanya, Dia akan memberikan tabiat itu dalam kehidupan kita. Dia akan mengajari kita. Mungkin kita sebagai umat Tuhan yang saat ini masih ragu bagaimana harus melangkah, bagaimana harus mempraktekkan akan kehidupan Kristiani itu dalam kehidupan kita. Mintalah Tuhan, Dia akan mengajari kita langkah demi langkah, sehingga saat kita menyadari kita sudah memiliki tabiat Kristus dalam kehidupan masing-masing kita. Pakaian ini yang ditenun dengan alat tenun surga, tidak mengandung sehelai benang pun pembuatan manusia. Jadi pada saat kita mau diberikan jubah kebenaran itu dalam kehidupan kita, dikatakan bahwa jubah kebenaran atau pakaian ini ditenun dengan alat surga, tidak mengandung sehelai benang pun buatan manusia. Jadi dibuat oleh Tuhan sendiri dalam kehidupan kita. Jadi tabiat Kristus akan menjadi bagian masing-masing kita. Dan di sini dikatakan bahwa tidak ada campur tangan manusia saat pakaian itu diberikan dalam kehidupan kita, atau tidak dibentuk oleh manusia. Ini dibentuk oleh Allah sendiri. Siapa yang tidak mau diberikan sebuah pakaian kebenaran yang tidak akan usang, tidak akan rusak dalam kehidupan kita. Sebagai manusia mungkin seringkali kita memberi pakaian dalam kehidupan kita, sebuah contoh bagi kita untuk kita pelajari. Namun seringkali pakaian itu akan usang pada saat sudah beberapa lama kita memakainya. Tapi di sini dikatakan bahwa pakaian yang Dia akan berikan adalah pakaian yang luar biasa, di mana kita akan mencapai kekekalan nanti. Oleh karena itu mari kita melihat bagaimana kita terus diingatkan untuk dapat memiliki akan tabiat dan karakternya di dalam kehidupan masing-masing kita. Dikatakan saat kita menyerahkan diri kita kepada Kristus, hati kita dipersatukan dengan hatinya. Jadi kita sudah diingatkan terus-menerus. Namun saat ini adalah pilihan kita. Jika kita mau menyerahkan diri kita kepada Kristus, maka kita dipersatukan dengan hatinya. Bagaimana kita datang dengan sungguh-sungguh, maka tabiatnya akan tercermin di dalam kehidupan masing-masing kita. Kita memilih untuk menyerahkan setiap kehidupan kita ke dalam tangannya, maka Dia akan membawa kehidupannya masuk dalam kehidupan masing-masing kita. Kehendak dibenamkan dalam kehendaknya. Jadi
Saat kita menyerahkan kehidupan kita, hati kita akan dipersatukan dengan hatinya, kehendak kita akan dibenamkan dalam kehendaknya, pikiran menjadi satu dengan pikirannya, pikiran ditaklukkan kepadanya. Jadi sangat luar biasa. Penyerahan itu penting di dalam kehidupan masing-masing kita. Saat ini setan bekerja keras untuk menggagalkan masing-masing kita, untuk kita tidak dapat memiliki akan jubah kebenaran itu. Karena itu mari kita saat mempelajari pelajaran ini, kita diingatkan terus dan terus untuk dapat memiliki akan pakaian kebenaran itu dalam kehidupan kita, sehingga hati kita dapat dipersatukan dengan hatinya, kehendak kita dibenamkan dalam kehendaknya, pikiran kita jadi satu dengan pikirannya, sehingga kita dapat menghidupkan kehidupan yang Dia miliki di dalam kehidupan pada saat Dia di dunia ini memberikan kita teladan. Itulah artinya dipakaikan dengan pakaian kebenaran. Seri Membina jilid 5 halaman 238 sampai 240. Jadi mengingatkan kita bagaimana kita harus menyerahkan setiap kehidupan masing-masing kita. Jadi poin penting dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita harus memiliki tabiat yang tidak cacat celah. Bagaimana caranya kita mencapai tabiat yang tidak cacat celah itu? Yaitu kita harus menggunakan pakaian kebenaran itu dalam kehidupan kita. Dikatakan bahwa Dia akan mengenakan jubah kebenaran itu dalam kita, asal kita mau untuk mengizinkan Dia mengenakannya di dalam kehidupan masing-masing kita. Dan di sini dikatakan bahwa saat kita menggunakan akan pakaian kebenaran itu dalam kehidupan kita, atau kita mengizinkan Dia mengenakan itu di dalam kehidupan kita, maka hati kita akan dipersatukan dengan hatinya, kehendak kita akan menjadi kehendaknya, pikiran kita akan jadi pikirannya, dan juga hidup kita akan menjadi kehidupannya. Inilah sebuah nasihat firman Tuhan yang terus mengingatkan kita bagaimana kita harus bertumbuh dalam kehidupan bersama dengan Kristus. Dan biarlah kita dapat bersukaria di dalam Tuhan, karena jiwa kita bersorak-sorai akan dalam Allah kita, dan Ia mengenakan pakaian keselamatan bagi masing-masing kita, menyelubungi kita dengan jubah kebenaran itu. Adalah sebuah harapan dan doa bagi masing-masing kita. Jika kita mau untuk terus bersandar sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, terus menyerahkan kehidupan kita, maka Dia akan menuntun kita kepada kehidupan kekal itu. Tabiat akan dibentuk hari ke hari. Namun biarlah kita kedapatan setia dalam proses pemurnian itu. Kita akan menghadapi masalah-masalah demi masalah, tapi kita yakin bahwa Tuhan kita ada di sana untuk membentuk karakter kita menjadi karakter seperti Dia, sehingga dimanapun kita berada, kita dapat memantulkan akan karakternya. Di pihak mana kita akan berdiri nantinya adalah pilihan kita hari ini. Oleh karena itu, gunakan kesempatan yang ada, dan biarlah Dia dapat menuntun kita dari kemuliaan kepada kemuliaan, kepada kesempurnaan tabiat yang Dia kehendaki kita miliki. Pemirsa, kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang berikut. Tuhan memberkati.